Perkenalkan, nama saya Hendrik Samnu, mengajar di SD Bako, Desa Bako, Kecamatan Lembo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPG tahun 2023 pada Universitas Katolik Santo Paulus Serdang. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, pertama-tama sebagai umat beriman, mari kita didoakan dengan doa. Nah, saya minta salah satu anak untuk memimpin doa dan berdiri di depan kelas. Semua berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, pada saat nanti menyampaikan materi, pertama-tama harus dengar, perhati supaya apa yang disampaikan masuk di akal. Nah, sebelum itu saya cek dulu kehadirannya. Yang nanti tidak hadir, tidak apa-apa. Yang hadir angkat tangan. Agnes Indra Hanum, bisa dijawab ya. Mangkas, Carlos, Bagus Ganarto, Sanbio, Maya, Ecik, Effendi, Risandri, Mulyono, Tasya, Tres. Ya, baik, terima kasih. Semua hadir ya? Baik, sebelum kita menyanyikan lagu pembawakan materi ini, kita lagu dulu Indonesia Raya. Semua berdiri dan ikut semangat dulu. Indonesia Bangsa
persatuan dalam perbedaan. Ya, persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan ini artinya kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun dalam perbedaan itu kita disatukan. Yaitu kalau Pancasila itu di bawah kaki burung Garuda ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Baik, kita kembali kepada materi kita. Lihat bendera ini warnanya apa? Merah putih. Bagus. Kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? 17 Agustus, Pak. 17 Agustus. Iya. Pintar. Yang lain lagi? Tahu? Pada tanggal 17 Agustus. Iya, pintar. Yang lain lagi? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Iya. Tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Jempol sekali. Ini anak yang pintar, luar biasa. Karena kalau tanggal 17 Agustus saja banyak tanggal 17 Agustus setiap tahun. Tanggal 17 itu dirayakan memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada saat itu bendera Indonesia yang berwarna merah putih ini dikibarkan. Ya, Pak? Dikibarkan. Ada berapa warna bendera merah putih? Warna apa? Merah putih. Merah artinya apa? Berani. Putih artinya Suci. ya, pintar. Kalau begitu bendera merah putih artinya Berani suci. ya, tepuk tangan. Berarti karena dalam dirinya adalah bersih. Lalu kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu rebut dari tangan penjajah siapa? Jepang. Dulu Indonesia ini dijajah oleh negara-negara barat, negara-negara Eropa. Pertama itu berarti di sini pertama Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Dijajah oleh bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia berapa tahun? 300 tahun. Ya, luar biasa. 350 tahun. 350 tahun itu kalau sama dengan berapa abad itu? 300 apa? Hah? 358. Hah? 300. 350 tahun sama dengan berapa abad? 3,5 3,5 abad. 1 abad 100 tahun. Kalau 3 abad berapa tahun? 1 abad kan 100 tahun. 3 abad 300 tahun. Kalau setengah abad 50 tahun. Berarti 3,5 abad sama dengan 350 tahun. 350 tahun. Menjajah bumi Indonesia ini. Betapa ngerinya Belanda menjajah Indonesia. Setelah Belanda pulang, Indonesia dijajah lagi oleh Jepang. Ya. Jepang. Kalau Jepang itu ada istilah gerakan 3. Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia. Itu dia punya semboyannya. Salah satunya Jepang menjajah Indonesia tahun 1942. 1942 Jepang menjajah Indonesia sampai dengan 1945. Berarti 3,5 Abad. 3,5 Abad. 1942 sampai 1945 berapa? Sebenarnya berapa? 3 tahun setengah. 1 tahun saja tadi 100 abad. Hati 1 tahun 100 abad. Masa 1942 1945 3,5 abad. 1942 1945 sampai berapa tahun? Sampai berapa tahun? 3,5 tahun.
Kemerdekaan. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan itu? Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan itu? Soekarno-Hatta. Hah? Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan itu? Angkat tangan. Oh. Iya, Soekarno. Iya, Soekarno. Ya, pintar. Siapa lagi? Oh. Dr. Anus Muhammad Hatta. Iya, pintar. Tepuk tangan. Yang memproklamasikan kemerdekaan itu ialah Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta. Kita kembali kepada materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang persatuan dalam perbedaan terkait dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bunyi proklamasi kemerdekaan ini. Coba satu orang baca. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya. Soekarno-Hatta. Coba sama-sama baca. Kami bangsa Indonesia, ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan sama-sama dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mereka tokoh ini yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, siapa yang menjahit bendera merah putih pada saat itu? Fatmawati ini ibu dari siapa? Soekarno. Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Di mana Soekarno dan Hatta ini memproklamasikan kemerdekaan. Pegang di jalan yang bekas seribu 56 jam. Iya, pintar tenang. Anak Yamin di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, hari Jumat jam 10 pagi. Pada hari Jumat jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa seluruh masyarakat Indonesia. Memproklamasikan. Sejak saat itulah kita berada di atas kemerdekaan. Segala penjajah dasar bumi harus dihapuskan. Sehingga setiap upacara 17 Agustus kita peringati upacara 17 Agustus itu mengenangkan kembali perjuangan para pahlawan. Sehingga kalau hari Senin juga kita kibarkan bendera merah putih, mengingatkan kita bahwa bendera merah putih adalah bendera yang gagah berani, suci melalui perjuangan pertumpahan darah. Nah, sekarang kita lihat berikut ini. Coba baca ini. Coba satu orang baca. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba baca. Mas, depan sedikit.
menjadi tanggap sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus. Iya, sudah. Ya, tepuk tangan dulu ya. Sebelum tanggal 17 Agustus tahun 45, mengapa Jepang saat itu kalah? Karena kota Nagasaki dan kota Hiroshima di Jepang dibom atom oleh negara sekutu. Negara sekutu itu Amerika Serikat. Dia jatuh bom atom di kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Maka gudang senjata Jepang, gudang makanan hancur. Sehingga kesempatan Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Kita semua saat itu bersorak-sorai karena kita berada dalam kemenangan. Kemenangan melawan siapa? Penjajahan Jepang. Baik ya, kalau begitu lihat ini. Perhatikan di sini. Pada 17 Agustus 45 ketika Soekarno di dalam Pengasar Timur 56 telah hadir antara lain Sugiarto, Jugendra, Gatotkaca, Sudani, Demurti, asalnya dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan Hatta ya di Jalan Pengasar Timur 56 Jakarta. Baik, kalau begitu saya bagi bacaan ini. Saya bagi ini, kamu nanti baca, saya akan baca ya. Kamu baca ini, lalu nanti setelah itu kerja berdasarkan blok. Ini, baca ini dulu, baca, dua orang, baca ini, baca. Kerja soal ini ya. Jawab coba di sini. Jawab satu. Soal. Ini soal. Nanti kerjanya baca sampai baca soal, kamu kerja. Diskusi ini apa inti bacaan itu kerja di sini. Di sini kamu tulis jawab 1, 2, 3. Ya di situ. Kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Kedua, siapa nama Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia? Kamu mesti bala ini di sini. Jawab nomor 1, 2. Ya, kerja sudah sambil baca. Ya, kerja 10 menit. Nanti dipresentasikan di depan menurut kelompok masing-masing. Kerja sudah. Jangan baca sudah, sambil baca sambil kerja. Cepat 10 menit ya. Itu ada tulisan itu, ada bacaan itu di situ ada jawabannya. Pertanyaan itu ada jawaban di situ. Pagi
presentasi depan. Ya, pertama dari kelompok 1, kelompok 3. Ya, semua teman-teman lain mendengar dan tanggapi benar atau salah mereka punya jawaban. Ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Siapa nama Bapak proklamator kemerdekaan Indonesia? Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. 3. Perhatian lagi. Apa artinya bendera merah putih? Merahnya berani, putihnya suci. 4. Di mana tempat membaca teks proklamasi kemerdekaan? Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. 5. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati. Ya, tepuk tangan. Kita akan berfoto untuk kelompok 1. Benar tidak kelompok 1, 2, 3? Benar atau tidak tadi berarti? Kalau begitu berikut kelompok 2. Kelompok 2 langsung saja jawab. Tidak usah baca soal, langsung saja jawab. Nomor 1 ya. Yang lain mendengar. Saat itu yang lain mendengar. Ya, kita dengar sudah kelompok 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapa nama Bapak proklamator kemerdekaan Indonesia? Dr. Muhammad Hatta dan Ir Soekarno. 3. Apa artinya bendera merah putih? Merahnya berani, putihnya suci. 4. Di mana tempat membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Ya, bagaimana kelompok 1, kelompok 3? Benar, Pak. Hah? Benar, Pak. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2. Ya, berikut kelompok 3. Yang kelompok 1, kelompok 2 yang sudah baca, terakhir kelompok 3. Pak. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Kapan Indonesia memproklamasi kemerdekaan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Siapa nama Bapak proklamator kemerdekaan Indonesia? Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. 4. Di mana tempat membaca teks? 3. Apa artinya bendera merah putih? Merahnya berani, putihnya suci. 4. Di mana tempat membaca teks proklamasi kemerdekaan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati. Bagaimana kelompok 3? Berarti anak-anak sekalian sudah bisa mengerti dan menjawab pertanyaan guru. Baik, kalau kita kesimpulan, perhatikan anak-anak. Ya, kita perhati. Dari pertanyaan itu tadi, ada yang bilang begini tadi. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Jawabnya lagi, iya. Iya itu insinyur Soekarno. DRS itu doktoran Muhammad Hatta. Lalu pertanyaan keempat tadi, apa arti bendera merah putih? Bendera merah putih itu kalau warna merahnya artinya berani, putih artinya suci. Berarti langsung di bawahnya merah putih artinya berani karena suci. Bendera merah putih artinya berani karena suci. Artinya kita punya perjuangan saat itu, ya, melalui pengorbanan. Baik, mana sekarang LKS ini saya isi nilai sudah.
Saya isi nilai saya ambil nilai semua 10 ya. Mana kerja kelompok itu ya? Saya kerja saya isi di sini. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada materi berikut. Kita lanjutkan sudah. Baik. Berarti sudah di sini. Terdiri dari beribu-ribu pulau. Terdiri dari berapa suku? Indonesia ini mana lebih luas? Daratan atau lautan? Lautan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke ini memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Nah, begitu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka pulau-pulau ini satu menjadi satu. Dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan dengan nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang hari ini kita pakai seragam. Mengapa kita pakai seragam? Mengapa? Karena kita mau menunjukkan bahwa kita mau mengisi kemerdekaan ini lewat belajar. Perjuangan kita belum habis. Bukan karena proklamasi kemerdekaan 17 Agustus merdeka kita harus, tidak. Sampai hari ini kita memperjuangkan kemerdekaan itu dengan cara belajar. Kalau seorang guru mengisi kemerdekaan dengan cara mengajar. Dia mengajar, tugas guru mengajar. Siswa mengisi kemerdekaan itu dengan cara belajar. Setiap hari datang sekolah belajar. Seorang petani setiap hari pergi bekerja. Itu salah satu juga mengisi perjuangan kemerdekaan. Bebas dari penjajahan. Tidak ada lagi penjajahan di atas bumi. Harus dihapuskan. Karena setiap negara berhak untuk memperoleh kemerdekaan. Berhak untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, kalau kita kembali kepada perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajahan, mengenai dulu pada saat melawan penjajahan itu namanya pahlawan Motang Dua. Pahlawan Motang Dua itu namanya pahlawan Manggarai, Motang Dua. Dia dengan gigi membela Manggarai ini dari tangan penjajah. Sudah banyak pahlawan yang mati. Pahlawan Ngurah pahlawan Hasanuddin, Sito Mangunkusumo, banyak pahlawan yang gugur. Hanya gara-gara mempertahankan kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan, Indonesia ini perjuangannya bersifat kedaerahan, mempertahankan daerah masing-masing. Contoh Indonesia Timur, mereka mau berjuang berdiri negara Indonesia Timur yang disebut NIK. Begitu juga Aceh mempertahankan negaranya sendiri, dia berdiri negara sendiri. Nah, setelah Indonesia bersatu memproklamasikan kemerdekaan, maka barulah munculnya perbedaan dalam persatuan. Walaupun kita berjuang selama ini secara kedaerahan, walaupun suku kita ini berbeda, agama kita berbeda, adat istiadat kita berbeda, namun di bawah satu naungan yaitu Pancasila. Mengapa Pancasila diambil sebagai dasar negara saat itu? Tidak ada burung lain kan yang berani, hanya burung Pancasila saja. Padahal masih banyak burung toh. Tapi negara Indonesia mengambil Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa? Karena burung Garuda punya keberanian.
Bulu leher burung Garuda itu ada berapa? 17. 17 pasti ke tanggal 17. Bulu sayapnya berapa? 8. Hah? 8 helai. Ya. Bulu lehernya berapa? 45. Bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bulu lehernya 45. Tahun 45. Bulu ekornya 8, bulan 8 Agustus. Bulu sayapnya 17, tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan banyaknya bulu leher, bulu ekor, dan bulu sayap pada burung Garuda. Dan burung Garuda adalah satu-satu burung yang gagah, punya keberanian untuk melawan siapapun yang menantang. Ya. Sehingga bangsa Indonesia ini mengambil burung Garuda sebagai dasar negara karena dia punya keberanian, punya kejantanan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Halo. Hai. Semangat. Apa kabar? Baik. Saya ulang lagi. Selamat pagi. Berdiri semua. Apa kabar? Baik. Sehat. Luar biasa. Jadi apakah dalam pelajaran ini tadi ada yang sulit atau tidak? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Kira-kira apa kelemahan dari materi ini? Hah? Tidak ada, Pak. Apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Menurut kamu, mana yang paling sulit dari materi ini tadi? Hah? Ada atau tidak ada? Baik, kalau begitu coba kita dengar dulu lagu ini sama-sama ya. Tahu lagu ini? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Sebagai pekerjaan rumah, nanti sambil di rumah belajar, kemudian isi pertanyaan ini ya. Belajar ya. Dan besok setelah kumpul, nanti kita punya diskusi ya. Ya, duduk sudah. Ya duduk. Sudah. Nanti ini duduk. Ada di rumah sebentar. Kamu baca lagi gue, baca lagi. Lalu setelah itu kamu kerjakan yang saya bagi itu. Dengan tidak? Kerja. Besok kumpul. Ya. Apakah materi yang kita bawa hari ini kamu mengerti atau tidak? Nanti yang dapatnya 10 atau 100 besok dapat hadiahnya, dapat hadiah, ya, dapat hadiah. Supaya kita memperoleh hadiah, maka kita sama-sama berjuang, berusaha supaya pekerjaan kita nilainya baik, nilainya baik. Sekarang setelah kita mendengar materi ini, mari kita berjuang, belajar bahwa perbedaan itu adalah bukan hal yang bukan hal yang paling sulit, tapi hal yang paling gampang, asalkan kita punya kerukunan hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat. Mari kita berdiri, kita lagu dulu lagu profil Pancasila. Ya, berdiri bersama. Satu orang di depan, lagu profil tadi itu. Yang Pancasila. Siapa yang di depan? Belum, semua berdiri. Bahkan kalau bisa tepuk tangan sambil berdiri. Ya, mulai kita nyanyikan lagu profil Pancasila. Ya. Belajar Pancasila 3. Belajar Pancasila, berikan dan bertakwa pada Tuhan yang Esa,
tentang Pancasila, belajar tentang perbedaan dalam keberagaman, kemudian belajar tentang mengamalkan hidup masyarakat. Nah, kalau kita hidup bermasyarakat, mestinya kita harus saling sayang menyayangi. Jangan ada perbedaan di antara kita, karena kita ini adalah sama. Kita ini adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam Buku Negara tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, tetapi satu pandangan, satu wawasan, satu haluan. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, silakan duduk. Sekarang kita akhiri dengan pemateri kita ini dengan doa. Salah satu berdiri kami di depan, semua berdiri. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Sama-sama doa tobat. Doa tobat Allah yang baik, ampun dosa dan dosa-dosaku, sebab patuh aku terutama samping Engkau yang maha dan baik bagiku. Aku bersiap dosa dan berjanji yang menolong rahmatmu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berdosa lagi. Allah, ampunilah aku yang berdosa. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar. Karena belajar dan berdoa harus seimbang. Dengan itu, jangan sampai di sini saja belajar, sampai di rumah pun belajar. Bila perlu bertanya kepada guru hal-hal yang tidak mengerti, bertanya kepada orang lain, kepada orang tua sampai di rumah kalau ada materinya yang kurang mengerti. Sekarang mari kita mulai. Kita semua sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mari kita bersudah. Ya, jabat tangan, mana dulu? Ya, langsung bersudah. Ya, terima kasih banyak. Kami anak yang muda luar biasa.